Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dirit Blog. Hari ini kita akan bahas mobil listrik yang lagi rame banget di Indonesia, yaitu Wuling Air EV. Banyak orang bilang ini adalah mobil listrik termurah di Indonesia, dengan harga sekitar 200 jutaan. Tapi, apakah murah saja cukup? Apakah mobil ini benar-benar layak dibeli? Yuk kita bahas sampai tuntas biar kalian dapat gambaran jelas. Sejak pertama kali masuk ke Indonesia, tahun 2022, Wuling Air EV langsung bikin heboh. Sebelum ada mobil ini, kebanyakan mobil listrik dijual dengan harga 600 juta, bahkan sampai miliaran rupiah. Kehadiran Air EV jadi angin segar, karena akhirnya ada pilihan mobil listrik yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Target pasarnya jelas, anak muda, pekerja kantoran, atau keluarga yang butuh mobil kedua untuk aktivitas sehari-hari. Bahkan sekarang sudah banyak perusahaan dan taksi online yang mulai pakai mobil ini. Jadi kepercayaan masyarakat pun makin tumbuh. Kalau dilihat dari desain luarnya, Air EV ini tampil beda. Bentuknya kecil, mungil, tapi futuristik. Lampu depannya memanjang dari kiri ke kanan, memberikan kesan modern. Karena dimensinya mini, panjangnya hanya sekitar 2,9 meter. Mobil ini gampang banget dipakai di jalan sempit atau parkir di lahan terbatas. Cocok banget buat di perkotaan yang macet dan padat. Masuk ke dalam kabin, kesan futuristiknya tetap terasa. Ada 2 layar digital di dashboard yang menyatu, tampilan AC digital, dan tombol-tombol yang minimalis. Walau begitu, karena ukurannya kecil, kabin Air EV lebih pas untuk 2-3 orang dewasa. Walaupun di atas kertas bisa muat 4 penumpang. Soal performa, jangan harap mobil ini bisa ngebut seperti SUV atau sedan. Air EV dilengkapi motor listrik dengan tenaga sekitar 30-50 horsepower, tergantung variannya, dan kecepatan maksimalnya sekitar 100 km per jam. Jadi, mobil ini jelas dibuat untuk perkotaan, bukan untuk perjalanan jauh lintas provinsi. Baterainya tersedia dalam 2 pilihan. Ada versi standard range dengan jarak tempuh sekitar 200 km, dan long range yang bisa sampai 300 km sekali isi daya. Untuk penggunaan harian, jarak segitu sudah lebih dari cukup. Bayangkan saja kalau rumah ke kantor PP cuma 20 km. Sekali ngecas bisa tahan sampai seminggu. Pengisian dayanya juga cukup fleksibel. Kalau pakai colokan rumah biasa, butuh waktu sekitar 8-10 jam. Tapi kalau pakai charging station, waktunya lebih singkat, sekitar 4-5 jam. Memang butuh waktu, tapi kalau diatur pas pulang kerja, langsung colok, besok pagi biasanya sudah penuh lagi. Sekarang kita bahas kelebihan yang bikin mobil ini menarik. Pertama, tentu saja harganya. Di kelas mobil listrik, Air EV adalah yang paling murah dengan harga mulai dari 200 jutaan. Kedua, biaya operasionalnya super irit. Mengisi daya full hanya butuh belasan ribu rupiah, bandingkan dengan isi bensin yang bisa sampai ratusan ribu sekali jalan. Ketiga, desainnya unik dan futuristik, cocok untuk anak muda yang pengen tampil beda. Keempat, ukurannya kecil sehingga gampang parkir dan gesit di jalan sempit perkotaan. Air EV juga sudah mendapatkan keistimewaan di beberapa kota besar, yaitu bebas aturan ganjil genap. Dan terakhir, jelas mobil ini ramah lingkungan dengan 0 emisi, cocok buat gaya hidup hijau yang lagi tren sekarang. Tapi tentu saja, nggak ada mobil yang sempurna. Air EV juga punya kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kabinnya sempit, jadi kurang cocok untuk keluarga besar atau perjalanan jauh. Kecepatan maksimal hanya sekitar 100 km per jam, sehingga terasa terbatas kalau sering lewat jalan tol. Fasilitas charging station di Indonesia memang terus bertambah,
Tapi untuk daerah luar kota besar masih terbatas. Hal lain yang juga jadi pertanyaan adalah harga jual kembalinya. Karena mobil listrik masih baru di Indonesia, pasar bekasnya belum stabil. Jadi, kita belum tahu seberapa baik nilai jualnya nanti. Dari sisi fitur, Air EV punya fitur standar, cukup untuk mobil kecil, tapi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan SUV besar atau sedan premium. Kesimpulannya, apakah Wuling Air EV layak dibeli? Jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau kamu tinggal di kota besar, butuh mobil untuk kerja harian, atau butuh mobil kedua untuk keluarga, Air EV jelas cocok banget. Biaya operasionalnya murah, desainnya keren, dan sangat praktis untuk perkotaan. Tapi kalau kamu sering bepergian jauh, sering lewat tol antar kota, atau butuh mobil dengan kabin lega untuk keluarga besar, mungkin Air EV bukan pilihan yang pas. Intinya, mobil ini adalah pintu masuk paling ramah kantong untuk mencoba dunia mobil listrik di Indonesia. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang Wuling Air EV, mobil listrik termurah di Indonesia. Kalau punya budget sekitar 200 jutaan, menurut kalian lebih baik pilih Air EV atau mobil bensin biasa yang lebih besar? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe di Rifblog supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dunia otomotif.